sudut kota Efesus, ketujuh anak sekewa anak-anak seorang imam kepala berdiri mengelilingi orang yang kerasukan roh. Mereka percaya mereka sedang melakukan sebuah pertunjukan spiritual. Mereka melafalkan nama Yesus yang diberitakan oleh Polas, mengira bahwa sama itu adalah sebuah mantra, sebuah password magis, atau formula transaksional yang bisa mereka copy-paste untuk mendapatkan kuasa. Namun, alam roh merespons dengan sebuah dialog yang sangat dramatis dan menyayat hati. Roh jahat itu tidak sekadar menolak. Ia membongkar topeng mereka. Yesus aku kenal, dan Polas aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Disusul dengan kekerasan yang membuat mereka lari dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Mengapa ini terjadi, dan apa artinya bagi kita hari ini? Babahi, tragedi para peniru dan otoritas yang sejati. Jawaban atas paradoks ini terletak pada perbedaan mendasar antara suara dan otoritas. Iblis dan alam gelap sangat gentar terhadap nama Yesus. Pengakuan roh jahat itu Yesus aku kenal justru membuktikan supremasi Kristus. Kata aku kenal menyeratkan pengenalan yang intim dan kesadaran akan otoritas mutlak. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis juga tahu siapa Polas, seorang hamba yang hidupnya menyatu dengan Kristus, yang otoritasnya lahir dari kekudusan dan penderitaannya bagi Kristus. Namun, ketika roh jahat menatap ketujuh anak sekewa, ia tidak melihat apa-apa. Mereka adalah anonim secara rohani. Mereka mencoba memerintah alam roh layaknya seorang aktor di atas panggung opera yang mencoba memerintah pasukan militer sungguhan hanya dengan melafalkan naskah drama. Suaranya ada, kata-katanya ada, tetapi tidak ada jiwa, tidak ada hubungan, dan tidak ada otoritas yang menyertainya. Mereka lari dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Ini adalah simbolisme spiritual yang sangat kuat. Ketelanjangan menunjukkan hilangnya segala topeng, ilusi, dan perlindungan palsu yang selama ini mereka banggakan. Luka-luka menunjukkan bahwa bermain-main dengan alam roh tanpa kekudusan adalah hal yang mematikan. Tuhan mengizinkan mereka telanjang untuk memuliakan nama Yesus, agar nama kudusnya tidak direndahkan dan disamakan dengan mantra dukun. Babak 2 Simfoni Jiwa yang Kosong relevansi masa kini. Jika kita menarik narasi ini ke dalam kehidupan orang Kristen saat ini, nas ini menjadi sebuah cermin yang sangat tajam. Bayangkan sebuah pertunjukan musik klasik di sebuah aula yang megah. Di atas panggung, ada seorang pemain biola yang membawakan partitur karya maestro agung seperti Bach. Secara teknis, ia menghafal setiap nada, setiap crescendo, dan setiap jeda. Ia menggesekkan baunya dengan sempurna. Namun, jika ia tidak memiliki jiwa untuk meresapi kesedihan dan sukacita yang dituangkan sang komposer, musiknya akan terdengar kosong. Penikmat musik sejati akan langsung tahu, ini hanya teknikalitas, tidak ada nyawanya. Inilah bahaya kekristenan teknis di era modern. Banyak dari kita menjadi musisi teknis di hadapan Tuhan. Kita hafal partitur rohani. Kita tahu kapan harus berteriak, haleluya. Kita hafal formula doa peperangan. Kita fasih mengutip ayat sebagai penangkal masalah. Kita menggesekkan nama Yesus di bibir kita, tetapi alam roh memiliki telinga yang sangat peka. Mereka tidak tertipu oleh seberapa indah kita menyanyikan partitur tersebut. Mereka mendengarkan nyawa di balik ucapan kita. Ketika kita menyebut nama Yesus hanya sebagai teknik untuk menyelesaikan masalah, tanpa disertai hati yang hancur, tunduk, dan melekat pada sang komposer, kita sama seperti anak-anak sekewa, menghasilkan suara, tetapi tidak memiliki kuasa. Kita hanyalah peniru yang kosong. Babak 3 dari manipulasi menuju keintiman yang berdarah. Mari kita lihat tema yang lebih luas dari tragedi ini. Ini bukan sekadar tentang jangan jadi orang Kristen palsu, melainkan tentang pergeseran paradigmatis dari agama yang transaksional menuju relasi yang intim.